Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi selalu untuk kita semua ya. Pokoknya kita harus tetap semangat. Oke, sebelum belajar hari ini kita mulai, silahkan dipimpin doa dulu. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, mari kita doa bersama-sama. Doa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih Mas Andika sudah memimpin doa untuk awal dari pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat, kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena di masa pandemi seperti ini kesehatan adalah hal utama yang wajib kita syukuri gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk terus semangat belajar ya, karena dengan kalian semangat belajar itu adalah rasa terima kasih kita kepada orang tua. Saya mengingatkan kepada kalian untuk melakukan presensi hari ini. Silahkan bisa presensi di LMS. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya mau bertanya dulu kepada kalian. Kita kan sudah bertemu ya minggu-minggu kemarin. Kita belajar apa sih minggu lalu atau pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat? Mempelajari macam-macam bahasa pemrograman. Oke, kita sudah mempelajari macam-macam bahasa pemrograman. Ya, betul. Kemudian, siapa yang masih ingat? Bahasa pemrograman itu apa saja ya contohnya? Yang saya tahu ada Pascal, C++, sama Java. Yang lainnya ada JavaScript, PHP, sama yang satunya itu, oh iya ada Python juga, Bu. Oh ya, JavaScript, PHP, kemudian Python. Oke, hebat sekali. Berarti kalian masih ingat ya materi kita sebelumnya, yaitu kita sudah mempelajari bahasa pemrograman, macam-macam bahasa pemrograman. Ada Java, ada Pascal, ada JavaScript, ada PHP, ada C++, ada Python, ya kan? Nah, kemarin minggu lalu saya sudah meminta kalian untuk menginstal 2 aplikasi yang bisa kalian download dari Google Play Store, ya kan? Apa aja kemarin yang sudah download? Oke, Mbak Rima. Learn C++ dan Bank Parkir, Bu. Learn C++ dan Bank Parkir. Oke, pintar. Jadi saya kemarin meminta kalian untuk mempersiapkan materi hari ini, kalian untuk menginstal yang namanya aplikasi Bank Parkir. Kalau yang Learn C++ kemarin kita sudah mencoba sedikit. Oke, sekarang saya minta kalian untuk membuka aplikasi Bank Parkir yang sudah kalian download. Di sini saya juga mau share screen ya. Sudah terlihat belum? Yang sudah saya share screen? Sudah, Bu. Oke. Kemarin saya meminta kalian untuk mendownload aplikasi yang namanya aplikasi Bank Parkir. Nah, sekarang saya mau tanya, dari aplikasi Bank Parkir ini, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian setelah mengamati, melihat aplikasi Bank Parkir ini? Coba, siapa yang mau menjawab? Kalau boleh tahu itu aplikasi buat apa, Bu? Oke, tadi Mbak Nova ya, Mbak Nova tanya fungsinya berarti ya. Fungsinya itu buat apa tuh aplikasi Bank Parkir ini? Oke, terima kasih. Yang lainnya mungkin ada yang masih Mas Budi. Ya, silakan Mas Budi di open mic. Mas Budi. Caranya gimana, Bu? Apa? Gimana? Buatnya. Oke, berarti cara pembuatannya ya. Ya, oke. Terima kasih. Resinnya bisa dimatikan dulu. Oke, berarti bisa kita lihat, kita amati. Kalau Mbak Nova bertanyanya, itu fungsinya untuk apa, Bu? Untuk aplikasi Bank Parkir. Kalau di kota besar, di pusat perbelanjaan, di mall ya, di rumah sakit, semuanya sudah terotomatisasi atau terdigitalisasi ya. Salah satu contoh dari aplikasi sederhananya mungkin seperti ini, Bank Parkir, karena dia digunakan untuk menghitung tarif parkirnya berapa berdasarkan jam masuk dan jam keluar. Kemudian cara membuatnya gimana ya, Bu? Nah, ini kita akan bahas. Kemarin kita sudah belajar tentang
bahasa pemrograman C++, ya kan? Berarti nanti kita akan mencoba membuat program menggunakan aplikasi pemrograman bahasa pemrograman C++. Kemudian setelah kita tahu bahasa pemrograman yang akan kita pakai, kita akan mempelajari yang menjadi dasar untuk membuat program adalah namanya variabel dan tipe data. Jadi nanti kita belajar tentang variabel dan tipe data. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini karena kita sudah tahu materinya adalah mempelajari variabel dan tipe data dalam sebuah bahasa pemrograman, khususnya kalau kita sekarang belajar bahasa pemrograman C++. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita yaitu nanti siswa atau kalian peserta didik mampu menjelaskan variabel dengan benar setelah menggali informasi dan melakukan. Kemudian yang terakhir kalian bisa menyajikan kesimpulan secara tepat setelah melakukan diskusi dan analisis dari hasil kerja kalian. Gitu ya. Jadi ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah mempelajari mata pelajaran pemrograman dasar, materi, variabel, dan tipe data. Kemudian, karena kita tadi mempelajari variabel dan tipe data, variabel itu apa sih? Nah, variabel itu, di sini ada, variabel itu adalah tempat atau wadah, di mana atau objek, di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil ketika dibutuhkan. Untuk menghitung sebuah volume balok, nah, balok itu punya apa sih? Punya panjang, punya lebar, punya tinggi, kemudian kita hitung volumenya. Lah, panjang, lebar, tinggi adalah variabel atau kita bisa jadikan variabel. Jadi aplikasi bank parkir ini, coba siapa yang bisa menentukan variabel apa saja yang bisa kita identifikasi atau kita buat untuk membangun sebuah aplikasi bank parkir ini. Variabelnya jam masuk, jam keluar, tarif untuk jam pertama, tarif per jam sesudahnya, dan jumlah yang harus dibayar atau hitung. Oh ya, terima kasih, betul sekali. Nama sebuah variabel itu tergantung kalian, tetapi nama variabel itu punya aturan. Untuk menentukan nama variabel itu juga punya aturan. Nah, di sini lanjut. Aturan pemberian nama variabel itu ada beberapa. Yang pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf, ya. Yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi pada satu nama variabel. Ada cout. Kenapa nggak boleh? Karena menggunakan bahasa C++. Oke, karena cout itu adalah kata kunci di bahasa pemrograman C++. Terima kasih. Hebat-hebat ternyata kalian dari penjelasan sedikit ini kalian sudah bisa menganalisis contoh penulisan variabel yang salah dan yang benar itu seperti apa ya. Pemrograman. Nah, ini contoh penerapan penggunaan variabel dan tipe data pada pemrograman C++. Nanti kalian bisa tulis lagi ini, contohnya ini di aplikasi yang sudah kalian download, yaitu yang sudah kalian pakai kemarin, yaitu Learn C++ atau aplikasi compiler C++. Di sini ada pembukaannya, in main, di sini ada awalnya input stream, ini kan sudah bawaan dari C++-nya. Kemudian di sini silahkan nanti kalian coba hasilnya gimana, apakah hasilnya seperti. Jadi kalau ada error silahkan dianalisis apa sih yang kurang dari penulisan kalian, mungkin kurang titik koma, kurang petik 2, mungkin kurang darinya cout-nya itu tadi cuma 1, seperti itu harus diteliti. Nah, seperti itu pengantar kita hari ini. Ya, ini sudah terlihat? Sudah. Sudah. Di sini saya sudah memberikan materi, ada media ajar, nah yang saya gunakan ini ada materi ajar, kemudian ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Di sini ada LKPD, ini contohnya di sini ada permasalahan, tentukan tipe data untuk variabel berikut ini. Nama siswa berarti variabel yang tipe data yang cocok untuk variabel nama siswa apa ya? Kemudian alasannya apa? Untuk penilaian keterampilan kalian saya minta untuk membuat program berdasarkan soal-soal ini. Contohnya menampilkan lama parkir dan tarif parkir per jam di pusat perbelanja. Kalau sudah berhasil, silakan kalian screenshot
Kemudian dikirimkan ke kantong tugas yang sudah saya sediakan juga di LMS. Nomor 1, silakan saya minta siapa yang mau menjawab. Nomor telepon menggunakan tipe data integer. Oke, terima kasih. Tapi saya koreksi untuk yang nomor C, ya, nomor telepon. Mungkin Mbak Endah mengidentifikasi atau menentukan tipe datanya pakai integer karena biasanya nomor telepon itu angka-angka ya. Tapi karena nomor telepon itu walaupun bentuknya angka-angka atau numerik, tapi kan dia tidak perlu perhitungan atau dan kombinasinya itu banyak. Jadi bisa kita ganti menggunakan tipe data char atau string, boleh. Jadi kalau integer tidak sesuai ya, tidak sesuai peruntukannya. Gitu. Ya, gitu ya, diperbaiki untuk yang lainnya. Yang perlu untuk menentukan besar total belanja yaitu nama barang, harga satuan, jumlah beli, dan total. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 3, ada 3 soal, saya minta 1 perwakilan saja. Oh ya, Mbak Pipit silahkan. Ya, gitu aja udah ada. Oke, Mbak Pipit, coba dijelaskan variabelnya apa saja ya untuk membuat program ini, ngerjakan yang S kayaknya. Ya, yang B ya berarti. Coba Mbak Pipit. Variabelnya nama, tipe PS, terus lama sewa dan tarif sewa. Oke, kemudian untuk nama, tipe datanya apa itu? String, kemudian tipe PS juga ditambahi tulisan hari. Oh, bagus sekali. Tadi sudah, sekarang saatnya mengasosiasikan atau menyimpulkan kegiatan kita hari ini dari hasil analisis LKPD ini. Coba yang mengasosiasikan yang pertama, coba kesimpulan tentang tipe data dan variabel itu apa? Siapa yang mau menjawab? Kesimpulan yang bisa diambil dari semuanya yaitu variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Terima kasih. Itu kesimpulan saya, Bu. Jadi kita analisis apa saja yang perlu kita input, Bu. Proses dan tampilkan hasilnya itu bisa jadi variabel, Bu. Jadi dalam penentuan variabel itu kita bisa melihat menentukannya itu dengan cara apa sih yang akan kita input, apa sih yang akan kita proses, apa sih yang akan nanti kita tampilkan. Nah, itu bisa kita jadikan variabel. Oke, terima kasih Mbak Ulil. Beda debat sekali. Ternyata walaupun bisa sinkronus singkat, sudah menerima materi ini dengan baik. Silahkan bisa melanjutkan pekerjaannya jika belum selesai di LKPD ini. Di Google Classroom saya juga sudah menyediakan tes formatif untuk mengukur ketercapaian pemahaman kalian untuk materi variabel dan tipe data ini. Mungkin pembelajaran hari ini saya sudahi sampai sini. Silahkan bisa mempelajari materi berikutnya, macam-macam operator aritmatika di dalam program C++. Terima kasih sebelumnya atas partisipasi dan perhatian kalian untuk belajar hari ini. Sebelum saya akhiri, silakan bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih sudah mengikuti belajar hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.